Tidak ada yang namanya mantan ayah atau mantan ibu gitu. Yang aku perlu adalah bonding gitu. Bonding untuk anak. Sebenarnya itu aja. Niat aku baik. Aku sebenarnya gini, aku kemarin itu sempat aku telepon bapaknya. Setelah yang ini naik, sempat aku telepon bapaknya dan bapaknya udah minta maaf sama aku. Aku cuma bilang gini, aku tidak sama sekali nggak butuh materi kamu. Mau kamu ngasih, mau kamu tidak kasih juga nggak apa-apa. Insya Allah saya bisa sendiri untuk ngurusin Azam. Jadi cuma saya minta bonding anaknya aja gitu. Dan dia bahas juga untuk mobil apa segala macam, ambil aja. Aku nggak minta itu, aku cuma minta bonding anak selagi bapaknya masih ada, udah gitu kasih sayangnya gitu. Karena beda kasih sayang seorang ibu sama kasih sayang seorang bapak. Sejak memutuskan bercerai dari Sul, kehidupan artis cantik Natalie Hoescher memang tidak pernah lepas dari kehebohan. Ia belum selesai heboh dirinya melepaskan hijab. Kali ini kehebohan lain pun muncul. Pasca ibu satu orang anak itu pun mengunggah curhatan panjang di akun media sosialnya. Alih-alih ingin memulai hidup baru pasca bercerai, Natalie justru menulis agar Sul menstop uang bulanan Azam mengambil kembali mobil dan juga rumah hasil putusan perceraiannya di Pengadilan Agama Cikarang. Bismillahirrohmanirrohim. Saya ingin memulai hidup baru. Cukup ramai tentang nafkah anak dan lagi-lagi tentang harta-harta dan tahta. Bisa di stop aja bulanan. Asam mobil, rumah silahkan ambil. Insya Allah, saya bisa melalui semua bersama anak saya. Dalam tulisan panjang yang diunggahnya bersama foto dirinya dengan sang anak. Berarti Tuhan percaya sama saya bahwa saya ini kuat menghadapinya. Kan gitu, walaupun ada sedikit kesedihan gitu loh. Yang penting kita tetap positive thinking lah, sama mamanya Ajam juga tetap kita positif. Yang tahu kan di sini, kebencian itu kan bukan dari mulut yang kita katakan dengan kata-kata yang kasar gitu. Tapi dari hati kita saling memaafkan itu. Natalie juga membahas perasaan sakit hatinya selama kurun waktu 2 tahun pernikahannya dengan Sul. Natalie pun juga menuliskan, sudah cukup perasaan sakit yang dirasakannya. Dan cukup pula 2 tahun perjuangannya mempertahankan biduk pernikahannya dengan Sul yang berujung sia-sia. Uang transferan itu nggak ada bilang terima kasih. Aku selalu bilang terima kasih ya Ayah Azam. Karena sebenarnya gini ya, kalau dibilang ini kan banyak banget netizen yang ngomong kamu udah dapet uang gitu, udah dapet uang 25 juta gini. Itu kan sebenarnya memang hak kewajiban dari ayahnya selagi ayahnya mampu gitu. Jadi ini hak kewajiban untuk bulanannya anak ya. Jadi untuk nafkah lahir batinnya anak gitu. Jadi kalau WA yang terakhir itu aku lagi ngurusin anak, pas banget anak lagi pulang dari rumah sakit, benar-benar aku lagi ngurus anak. Jadi aku sama sekali nggak ada yang namanya megang handphone. Temen aku Marisha Ica, semua teman-teman aku yang pada mau kesini, dari Marisha Ica telepon aku, WA aku, sama sekali nggak ada aku balas, semuanya nggak ada yang aku balas karena benar-benar aku ngurusin Azam. Di rumah sakit itu udah sembuh, udah suhunya udah alhamdulillah normal. Pas udah sampai pas udah sampai rumah itu suhunya naik lagi ke 38. Jadi makanya aku khawatir banget sampai teman. Tidak cukup dalam tulisan panjangnya itu, Natalie pun juga menuding Sul melakukan perselingkuhan dan hal buruk seperti ingin melakukan tes DNA pasca dirinya melahirkan sang buah hati. Menurut Natalie, hal tersebut sudah ditutupi selama kurun waktu beberapa tahun belakangan ini, atau sejak putusan perceraiannya dengan Sul, dan baru diungkapkannya pada saat ini, dengan alasan ia ingin hidup baru dan tenang bersama putra sematawayangnya. Berikut unggahan kalimat mengejutkan dari Natalie, yang menuding jika Sul diduga berselingkuh. Sudah cukup kembali kesakitan saya. Sudah cukup. Saya melakukan apapun untuk dia, yang pada akhirnya sia-sia ketika dia selingkuh dan chat-chatan sama wanita lain.
Saya melahirkan anak. Saya pun sampai berpikir ini tes DNA. Saya hamil. Pun sampai chat ke salah satu anaknya dan nanya, "Gimana nih Bunda hamil?" Sudah cukup saya tutupi. Dan saya ingin menjalani hidup baru saya dengan tenang bersama anak saya. Terima kasih. Unggahan Natali. Terkait hal ini pun tentu saja memancing kehebohan. Apalagi sebelumnya, Natali dan Sul pun sempat bersih tegang. Pasca, Sul mengatakan kesulitan berkomunikasi dengan anaknya. Lantas hal apa sebenarnya yang membuat sikap Natali seakan menyerang mantan suaminya itu? Dan benarkah pula hal ini adalah buntut dari keputusan Natali melepas hijaz? Nikita Mirzani pun ikut berpendapat, dikabarkan bahwa ia menanggapi cerita Natali dengan mengatakan bahwa wanita yang mendapatkan nafkah sebesar 25 juta rupiah seharusnya lebih bisa bersyukur. Wow, drama ini semakin panas saja. Uang transferan itu nggak ada bilang terima kasih. Aku selalu bilang terima kasih Ayah Azam. Karena sebenarnya gini ya, kalau dibilang ini kan banyak banget netizen yang ngomong, kamu udah dapet uang gitu, udah dapet uang 25 juta gini. Itu kan sebenarnya memang hak kewajiban dari ayahnya selagi ayahnya mampu gitu. Jadi ini hak kewajiban untuk bulanannya anak ya. Jadi untuk nafkah lahir batinnya anak gitu. Namun, di balik semua kekacauan ini, Natali tampaknya mampu berdiri dengan kokoh. Dia bahkan tampak memamerkan mobil sport barunya di media sosial. Apakah ini menjadi bukti bahwa dia bisa sukses tanpa bantuan dari Sul? Itu juga kita udah diskusikan sebenarnya. Jadi kalau misalkan anak mau nginep silakan. Tapi yang paling pertama adalah bondingnya dulu. Karena setiap Azam ketemu sama ayahnya itu selalu nangis. Karena apa? Karena dia lihat orang baru. Ya kalau untuk Ajam ya semoga mungkin nanti kalau misalkan mamanya kerja, saya dikasih tahu, saya bisa ketemu sama Ajam atau Ajam dititipin di sini gitu. Ya itu akan lebih senang gitu. Dari aku sebelum pindah ke Jakarta, aku masih di rumah Bekasi aja itu selalu datang tanpa harus ngubungin dulu, tanpa harus komunikasi dulu, selalu datang. Jadi datang itu waktu aku di rumah Bekasi, berarti aku pindah ke sini berarti udah ada berapa? Hampir mau 1 tahun. Iya, hampir mau 1 tahun. Hampir mau 1 tahun cuma di video call aja gitu. Jadi komunikasinya lancar lewat video call, alhamdulillah.